Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rifatun Nisa, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Keperawatan ND Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun mata kuliah yang saya ampu yang relevan dengan keilmuan saya yaitu Keperawatan Medikal Bedah 1, Keperawatan Medikal Bedah 2, teori dan praktek lab. Kemudian ada keperawatan dasar yang saat ini disebut dinamakan mata kuliah kebutuhan manusia dalam konteks keperawatan. Kemudian ada patofisiologi, farmakologi, dan keperawatan gawat darurat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Adapun aspek pembelajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran saya adalah DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas satu persatu. Delivery adalah merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran agar dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Mata kuliah KMB merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah KMB 2 merupakan mata kuliah wajib yang membahas 10 CPMK. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi ada 10 CPMK. Yang pertama adalah menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal persarafan dan indera. Kemudian yang kedua adalah menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologi sistem persarafan dan integumen. Yang ketiga, menguasai konsep gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologi berbagai sistem tubuh. Kemudian yang keempat adalah menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologi sistem integumen dan sistem imun. Dan yang kelima adalah memahami konsep keperawatan perioperatif. Nah, selanjutnya yang keenam adalah menguasai praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologi sistem muskuloskeletal persarafan dan indera. Dan yang ketujuh adalah menguasai praktek asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan istirahat dan tidur patologi sistem persarafan dan integumen. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguasai praktek gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh patologi berbagai sistem tubuh. Yang kesembilan, menguasai praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman patologi sistem integumen dan sistem imun. Dan yang ke-10 adalah mahasiswa mampu memahami praktek asuhan keperawatan perioperatif. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran kurikulum dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan di sini ada 3 CPL ya. Antara lain CPL 1 mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kemudian CPL yang kedua adalah mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. Nah, kemudian CPL yang ketiga adalah mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas,
Saya menggunakan berbagai literatur atau referensi dari buku dan jurnal yang relevan dengan materi yang diajarkan. Salah satu buku referensi yang saya gunakan adalah yang merupakan karya fenomenal saya, yaitu buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah 2 yang telah ber-ISBN dan sudah dihakikan. Jadi demikianlah model delivery pada pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, pada aspek interaction, interaksi merupakan suatu sistem yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain, guna mencapai capaian dalam pembelajaran. Adapun sistem pembelajaran interaksi yang saya lakukan di kelas adalah SLC, yaitu Student Learning Center, yakni menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, serta inovatif sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Sistem Student Learning Center dalam pembelajaran saya, yakni dosen memaparkan materi, kemudian memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Kemudian ada small group discussion dengan membentuk kelompok diskusi atau belajar yang mengantarkan mahasiswa berinteraksi dalam membahas kasus dan asuhan keperawatan. Kemudian self-direction learning dalam bentuk memberikan tugas kepada mahasiswa, baik itu membaca atau membuat ringkasan. Nah, media pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan proyektor, TV ya, kemudian PowerPoint, video YouTube, dan membagikan soft copy materi melalui grup WA. Dan kemudian untuk di video kali ini saya melakukan bentuk model pembelajaran itu dengan melakukan simulasi ya, jadi simulasi laboratorium. Di video ini saya akan memberikan contoh kepada mahasiswa terkait materi yang akan dijelaskan praktikum, dan kemudian nanti mahasiswa akan melakukan secara mandiri dan mahasiswa akan diberikan penugasan. Pendekatannya juga adalah pendekatan student center, di mana prakteknya melalui problem based learning, yang dalam hal ini mendorong mahasiswa aktif menyelesaikan kasus-kasus nyata ketika mereka turun di lahan praktek. Itulah model aspek interaksi yang saya lakukan dalam pembelajaran ini. Selanjutnya adalah aspek asesmen. Asesmen adalah suatu proses penilaian dan evaluasi yang diberikan oleh dosen untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa sesuai yang diharapkan. Metode penilaian dan pembobotan yang saya berikan adalah sebagai berikut. Jadi ada dua, ada teori dan praktikum. Bobot untuk teori itu 40%, di mana dari 40% dijabarkan penilaian ujian tengah semester itu 15%, kemudian ujian akhir semester 15%, kemudian keaktifan di kelas, di lab itu 20%, kemudian diberikan tugas kelompok 50%. Kemudian komponen yang kedua adalah praktikum. Jadi untuk D3 keperawatan yang merupakan vokasi, maka mahasiswa dititik beratkan pada memiliki kemampuan skill, sehingga komponen penilaian untuk praktikum itu lebih besar dibandingkan teori, yaitu sebanyak 60%. Sehingga di dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada mahasiswa simulasi praktikum di laboratorium keperawatan medikal bedah. Demikianlah sistem pembelajaran keperawatan medikal bedah 2 yang saya lakukan. Berikut video. Selamat siang adik-adik semua. Mari kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita sebelumnya ya, yaitu mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Tapi kalau sebelumnya kita sudah melakukan mempelajari, mendiskusikan di kelas tentang teori yang berkaitan dengan gangguan kebutuhan aktivitas dalam sistem saraf, saatnya hari ini kita akan melakukan praktek ya, simulasi praktikum terkait dengan gangguan kebutuhan aktivitas sistem saraf, gangguan sistem saraf. Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali dulu kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik, adik-adik sekalian, di mata kuliah sebelumnya ada yang masih ingat gangguan apa saja yang terjadi pada gangguan sistem saraf akibat gangguan kebutuhan aktivitas? Ada yang bisa menjawab? Kasus-kasus apa saja pada
sistem saraf yang itu pasiennya mengalami gangguan aktivitas. Ya, stroke. Apalagi? Apa? Gangguan sistem saraf gitu. Selain stroke, meningitis, apalagi encephalitis ya, trauma kepala, itu semua adalah kasus-kasus yang sering terjadi akibat gangguan aktivitas ya pada sistem saraf. Nah, khususnya pada kasus stroke, intervensi apa yang bisa kita lakukan untuk menangani pasien stroke? Oke, latihan room. Ada yang bisa menjelaskan latihan room itu apa? Ya, silahkan. Latihan letak gerak adalah latihan melakukan pergerakan sendi semaksimal mungkin yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan kesendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan kekuatan dan kontraksi. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi betul ya bahwa rentang gerak atau yang biasa kita sebut dengan range of motion itu adalah sebuah latihan yang kita lakukan pada pasien-pasien stroke yang dia sudah menjalani sudah melewati masa kritis. Jadi ketika dia pada fase rehabilitasi itu kita harus selalu melakukan latihan room kepada pasien-pasien stroke. Room itu ada dua ya, ada room aktif, ada room pasif gitu. Apa bedanya room aktif sama room pasif? Ada yang tahu? Nah, jadi room aktif itu adalah ketika pasien itu mampu melakukan sendiri ya, kita bimbing. Nah, nanti kita simulasi melakukan room aktif. Nah, sedangkan kalau room pasif berarti perawat yang akan melakukan gerakan itu kepada pasien. Nanti di praktikum hari ini kita akan melakukan dua itu ya, room aktif dulu lalu room pasif. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa sih tujuan dari latihan gerak room itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Rinto. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan Norce. Baik Ibu, selanjutnya manfaatnya itu yang ketiga itu membantu meningkatkan sirkulasi dan dinamika dalam mempertahankan fungsi jantung Ibu. Kemudian yang kedua itu mampu meningkatkan dan menjaga produksi dan pergantian cairan pelumas di antara sendi sebagai pemeliharaan dan juga penghantar nutrisi pada tulang rawan sendi Ibu. Kemudian yang terakhir itu manfaatnya itu untuk fungsi itu untuk menurunkan rasa nyeri pada persendian. Oke, masih ada yang bisa menjawab? Itu saja ya? Oke, jadi itu ya beberapa fungsi dari latihan room. Jadi kalau pasien stroke yang dia sering berbaring lama, terus kita tidak melakukan latihan room, nah itu sendi-sendinya bisa kaku. Maka salah satu intervensi yang sangat penting kita lakukan adalah melakukan range of motion gitu ya. Nah, nanti Ibu akan ajarkan cara melakukan room aktif dan room pasif. Oke. Kalau gitu silahkan semuanya berdiri ya. Oke, jadi ada beberapa gerakan yang akan kita lakukan ya. Jadi nanti kalian lihat gambarnya terus dilakukan sebanyak 5 kali ya. Gerakan yang pertama dulu adalah fleksi dan ekstensi leher. Jadi coba semuanya udah siap? Ya. Jadi gerakan fleksi itu kepala ditekuk ke bawah ya. Jadi 5 kali ya. Ayo, 1, 2, 3. Fleksi, kemudian lurus itu ekstensi, kemudian hiper ekstensi. Coba semuanya, fleksi, ekstensi, hiper ekstensi. Oke, fleksi, ekstensi, hiper ekstensi. Oke, kemudian selanjutnya adalah fleksi lateral leher. Jadi kepalanya memutar ke kanan dan ke kiri ya. Jadi fleksi lateral kanan seperti ini, kemudian ke kiri ya. Oke, sudah? 1, 2, 3 ke kanan.
fleksi lateral. Kemudian ke kiri. Nah, 5 kali. 2. Sekarang seperti ini ya. Dan ke kanan dan ke kiri. Mulai dari kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Nah, itu untuk gerakan kepala. Selanjutnya adalah gerakan bahu. Nah, gerakan bahu ada 2 ya. Ada fleksi dan ekstensi. Jadi kalau kalian mengangkat tangan, fleksi, ekstensi. Oke, bisa ya? Kita mulai dari tangan kanan. 1, 2, 3. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Selanjutnya adalah gerakan abduksi dan adduksi. Jadi kalau abduksi itu dia menjauh ya, up. Kalau adduksi mendekat. Jadi D, adduksi dekat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Abduksi. Adduksi. Abduksi. Selanjutnya adalah rotasi internal. Jadi tangannya semua seperti ini. Begini ya. Jadi kalau posisi seperti ini rotasi internal, kalau seperti ini eksternal. Oke, kita mulai ya. Rotasi internal. 1, 2, 3. Rotasi internal, eksternal, internal, eksternal. Selanjutnya gerakan siku. Nah, ini lebih mudah ya. Gerakan siku itu ada fleksi sama ekstensi. Dia sekitar 150 derajat. Jadi kalau fleksi seperti ini, ekstensi itu lurus. Oke? Boleh langsung 2 tangannya ya. Ya, 1, 2, 3. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Terus lengan bawah tangan ya, ada pronasi, ada supinasi. Coba 2 tangannya ya. Kalau ke bawah namanya pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Udah. Kemudian gerakan telapak tangan ya. Jadi ada fleksi, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Oke, boleh dua-duanya langsung. 1, 2, 3. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Selanjutnya ada abduksi, ada adduksi ya. Jadi adduksi, abduksi. Keluar abduksi, ke dalam adduksi. Oke, langsung aja 2 tangan ya. Ke dalam dulu ya, adduksi. 1, 2, 3. Adduksi, abduksi. Adduksi, abduksi. Selanjutnya adalah gerakan jari-jari tangan. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Ya, menggenggam dan membuka. 1, 2, 3. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Ya, kemudian ada abduksi jari-jari tangan, abduksi, adduksi. Ya. Ya, kita keluar dulu ya. 1, 2, 3. Abduksi, adduksi. Abduksi, adduksi. Selanjutnya ada oposisi. Jari ibu jarinya itu menyentuh semua jari-jari tangan. Jadi oposisi. Nah, jadi ini untuk meluaskan ya sendi-sendi tangan. Coba silakan dilakukan oposisi ya. Jadi semua ibu jari menyentuh jari-jari tangan, itu oposisi. Nah, sekarang kita berpindah ke bagian gerakan pinggul dan lutut ya. Jadi untuk kaki itu fleksi, ekstensi dan abduksi dan adduksi. Kita mulai dari kaki kanan ya. Jadi fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Terus abduksi dan adduksi ya. Terus selanjutnya gerakan adduksi. Rotasi dalam dan rotasi luar. Jadi rotasi dalam itu kalian putar kakinya. Balik, rotasi keluar, rotasi ke dalam. Oke, kita keluar dulu ya. Kaki kanan, 1, 2, 3. Rotasi dalam, 1, 2, 3. Sebaliknya. 1, rotasi dalam. 2, 3. Selanjutnya gerakan
sirkumduksi. Sirkumduksi itu dia memutar. Nah, tungkai, menggerakkan tungkai memutar. Nah, sirkumduksi itu seperti tadi ya. Gini, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baliknya lagi. 1, 2, 3. Sekarang kakinya fleksi dan ekstensi. Kaki kanan dulu, fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. 1, 2, 3. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Oke, gerakan yang selanjutnya ini ada inversi dan eversi. Inversi itu kakinya ke dalam ya. Kakinya ke dalam. Jadi kakinya inversi, eversi. Ya, bisa inversi, eversi. 1, 2, 3. Inversi, eversi. Inversi, eversi. Inversi, eversi. Sudah, sekarang bagian mata kaki. Untuk mata kaki itu ada dorsofleksi sama fleksi plantar ya. Jadi kalau dorsofleksi itu dia ke atas, kemudian fleksi plantar. Jadi kakinya fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Ini fleksi atau dorsofleksi ya. Oke, 1, 2, 3. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Sekarang kakinya fleksi, ekstensi. Jadi jari-jari kakinya lagi ya. Nah, jadi meletakkan di lantai terus ini fleksi, ekstensi. Bisa fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. 1, 2, 3. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Sekarang abduksi dan adduksi. Nah, ini yang terakhir ya, terakhir. Oke, 1. Jadi abduksi, adduksi. Abduksi. Jadi jarinya meregang begini ya. Nah, gini. Jadi adduksi, abduksi. Terbuka dulu baru tertutup ya. 1, 2, 3. Abduksi, adduksi. Abduksi, adduksi. Oke, sudah ya. Jadi itu tadi langkah-langkah dalam melakukan rom aktif. Nah, dari setelah kita melakukan gerakan tadi, ada yang bisa memberikan pendapatnya apa yang kalian rasakan ketika melakukan latihan ini. Bagaimana? Apakah ada yang badannya nyeri-nyeri atau bagaimana? Kurang olahraga berarti ya. Nah, bayangkan kalian saja yang sehat. Oke, selanjutnya untuk tahap selanjutnya kalian melakukan praktek lelah ya atau apa tadi? Pasif. Untuk pertama ya? Silakan. Gimana lagi kalau pasien stroke yang lama berbaring dan tidak dilakukan kepada pasien. Gerakan ini. Nah, sehingga silakan ketika kalian menemukan pasien-pasien stroke, itu kita harus melakukan intervensi ini. Latihan rentang gerak atau ROM pasif, ROM aktif atau ROM pasif. Tadi yang kalian lakukan itu adalah ROM ya, mulai dari kepala ya. Nah, sekarang kalau ROM pasif berarti perawat yang melakukan kepada pasien. Nah, sekarang untuk penilaiannya satu-satu nanti akan melakukan simulasi ROM pasif ya. Jadi yang pertama kali itu Steve sama 3 Rinto ya. Nanti Steve baring jadi pasien, nanti Rinto yang akan melakukan ya, sebagaimana tadi urutan gerakan dari awal sampai akhir. Sudah siap? Oke, sebelah kanan yang lain bisa mengamati ya, sambil juga latihan berpasangan gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Oke, sekarang abduksi, adduksi ya. Rotasi internal, internal, eksternal, internal, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, pronasi,
supinasi, pronasi, supinasi. Sekarang kanan. Oke. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Abduksi, abduksi, aduksi. Abduksi, aduksi. Abduksi, aduksi. Oke. Nah, fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Oke, sekarang jari-jari. Oke. Abduksi, aduksi, abduksi, aduksi, oposisi, oposisi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, inversi, eversi, inversi, eversi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, abduksi, aduksi. Sudah Oke. ya? Dari yang dilakukan temannya tadi, simulasi tadi, ada yang mau dilakukan? Paham? Paham. Ya, jadi semua gerakan tadi itu harus dilakukan secara berturut dan minimal 5 kali. Jadi untuk berikutnya, silakan kembali dulu. Oke, baik, itu tadi kita sudah melakukan praktek simulasi room ya, room aktif dan room pasif. Ketika kita melakukan room, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Jadi room ini yang pertama ya, room itu bisa dilakukan minimal 2 kali sehari. Jadi kalau cuma 1 kali itu nggak ngefek ya, harus 2 kali sehari, jadi pagi dan sore. Kalau kita misalnya mendapati pasien yang dia discharge planning, persiapan pulang, maka kita ajarkan kepada keluarga langkah-langkah itu tadi sehingga di rumah itu bisa dilakukan ya. Bagian yang dicurigai mengalami proses. Nah, jadi itu ya yang harus kalian perhatikan pada pasien. Nah, oke, mungkin untuk hari ini demikian ya praktek kita hari ini. Saya harap semua mahasiswa itu satu persatu akan melakukan praktek simulasi room pasif gitu. Jadi nanti berpasangan dan setiap mahasiswa harus untuk selanjutnya kalian harus melakukan praktek secara mandiri. Ya, itu adalah tugas kalian sebelum kita melaksanakan ujian praktek. Karena ujian praktek di akhir nanti akan melakukan room pasif gitu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya tugas kalian adalah baca kembali SOP terkait pemeriksaan sistem kranial ya. Jadi untuk praktek selanjutnya itu sistem kranial. Sebelum kita praktek kalian harus membaca dulu ya SOP-nya. Adik-adik sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Norce. Ya, baik. Terima kasih Norce sudah bertanya. Jadi untuk pasien stroke yang baru pertama kali itu tidak boleh dulu kita melakukan room pasif. Jadi room pasif itu dilakukan setelah melewati masa kritis dari pasien yang mengalami serangan stroke. Jadi jangan dia sudah datang awal terus kita kaji, oh ini kayaknya harus room. Enggak gitu ya. Tapi kalau dokter sudah mengatakan pasien ini sudah bisa dilakukan terapi rehabilitasi, maka disitulah kita perawat bisa melakukan room pasif. Biasanya masa kritisnya itu 1-2 minggu, setelah itu baru kita bisa melakukan room pasif. Seperti itu ya, Norce, bisa dipahami? Ya, baik. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Wah, baik, saya kira semuanya sudah paham ya. Nah, oke, baik, sebelum kita tutup, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kami persilahkan. Baik adik-adik semua, jangan lupa absen ya. Diisi absennya, ada link yang akan diisi, itu silakan kalian scan dan kehadirannya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Ibu. Oke, sama-sama.